Berdiri. Berusaha pada dulu. Selamat pagi, Pak. Oke, selamat pagi semuanya. Jadi sebelum kita melanjutkan materi pada pagi hari ini, untuk semua kelas ya, kalau baliknya silakan untuk kelas silakan. Teman-teman, kita mengawali pelajaran pada pagi hari ini. Menata baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, sebelum Bapak lanjutkan, Bapak akan mengabsensi kalian dulu ya. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Hadir semua, Pak. Sama ya, ya. Jadi pagi hari ini ada yang sakit ya, alhamdulillah hadir semua. Untuk selanjutnya, bagaimana untuk kabar kalian pada pagi hari ini? Masih semangat untuk menerima materi? Masih. Materi pada pagi hari ini, ya. Mungkin di sini Bapak, ya. Jadi di sini Bapak untuk melanjutkan materi Bapak akan membacakan kedua pelajaran pada pagi hari ini ya. Ya. Jadi kedua pelajaran pada pagi hari ini yang pertama itu adalah menjelaskan pengertian masalah ekonomi ya. Kedua mengidentifikasi 3 masalah pokok ekonomi. Yang selanjutnya menganalisis bagaimana setiap sistem ekonomi ya. Yang selanjutnya membandingkan kelebihan dan kekurangan masing-masing sistem ekonomi, dan yang terakhir menjelaskan peran pemerintah, masyarakat dan swasta, dan juga menyajikan hasil analisis. Jadi ini ya juga belajar pada hari ini. Untuk selanjutnya Bapak ingin menanyakan siapa yang masih ingat materi yang Bapak sampaikan kemarin tentang masalah ilmu ekonomi? Ada yang bisa menjelaskan apa itu ilmu ekonomi? Oke, silakan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang terbatas. Ilmu ini fokus pada cara pengambilan keputusan dalam produksi, distribusi, dan konsumsi barang serta jasa. Ya, itu ya. Jadi mas kalian yang pastinya ya belajar tentang ilmu ekonomi ya. Ya, jadi Bapak ingin menanyakan lagi ya, sebelum Bapak melanjutkan materi, apa sih tujuan kita belajar mengenai masalah ekonomi dan sistem ekonomi? Siapa yang bisa menjelaskan? Jawab ya. Tujuan untuk memahami berbagai manusia dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas agar kebutuhan yang tidak terbatas dapat terpenuhi secara efisien dan adil. Ya, itu ya untuk tujuan kita belajar ekonomi masalah ekonomi ya yang tadi disebutkan oleh teman-teman tadi ya. Oke, jadi di situ dijelaskan ya kita belajar mengenai masalah ekonomi dan sistem ekonomi yaitu belajar masalah ekonomi dan sistem ekonomi bertujuan untuk memahami bagaimana manusia dan masyarakat mengelola sumber daya yang terbatas agar kebutuhan yang tidak terbatas dapat terpenuhi secara efisiensi dan adil ya. Itu tujuannya kita belajar ekonomi. Oke, jadi Bapak sedikit memberikan motivasi buat kalian agar kalian lebih semangat lagi ya pada pagi hari ini. Jadi motivasinya adalah belajar adalah kunci masa depan ya. Belajar bukan hanya untuk lulus ujian, tapi untuk membuka pintu kesempatan di masa depan ya. Setiap ilmu yang dipelajari adalah investasi untuk hidup yang lebih baik ya. Motivasi dari Bapak buat kalian, jadi lebih semangat lagi ya untuk belajar karena masa depan itu ada di tangan kalian masing-masing ya. Oke, itu sebagai penyemangat kalian untuk pada hari ini. Ya, untuk selanjutnya kita lanjut ke materi ya. Pengertian masalah pokok ekonomi. Ya, di sini ada gambar tentang masalah pokok ekonomi ya. Di sini dijelaskan
Masalah pokok ekonomi adalah permasalahan yang timbul karena adanya tidak seimbangan antara kebutuhan manusia yang tidak terbatas dengan sumber daya yang terbatas ya. Akibat keterbatasan tersebut, setiap individu, masyarakat, dan negara harus membuat pilihan atau alokasi tentang apa yang akan diproduksi, bagaimana cara memproduksi, dan untuk siapa hasil produksi itu digunakan ya. Tentang masalah ekonomi. Di sini ada jenis-jenis masalah ekonomi. Jenis yang ada dua. Jadi ekonomi klasik dengan ekonomi modern ya. Dua di sini. Masalah ekonomi. Jadi satu-satu Bapak jelaskan ekonomi klasik. Jadi di sini ekonomi klasik adalah aliran pemikiran ekonomi yang berkembang pada abad ke-18 hingga awal abad ke-19, terutama di Eropa. Aliran ini menekankan mekanisme pasar bebas dan peran individu dalam menentukan kegiatan ekonomi tanpa banyak campur tangan pemerintah ya. Ini penjelasan dari ekonomi klasik. Nah, di sini ada ciri-ciri ekonomi klasik. Ciri-cirinya ada pasar bebas ya. Harga barang dan jasa ditentukan oleh mekanisme pasar ya, atau pemerintah dan penawaran ya. Yang selanjutnya peran individu. Individu bertindak untuk kepentingan pribadi, tetapi secara tidak langsung menghasilkan kesejahteraan umum atau invisible head ya. Yang ketiga, sedikit campur tangan pemerintah ya. Jadi di sini pemerintah hanya mengatur keamanan hukum dan infrastruktur dasar ya. Yang keempat, produksi dan distribusi. Jadi di sini fokus pada produksi barang dan distribusi melalui mekanisme pasar ya. Dan yang terakhir di sini teori nilai kerja atau nilai suatu barang oleh jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan untuk memproduksi ya. Di sini berarti ekonomi klasik ya. Dan ekonomi modern. Untuk ekonomi modern di sini dijelaskan adalah aliran pemikiran ekonomi yang berkembang setelah ekonomi klasik ya, terutama pada abad ke-20. Aliran ini menekankan peran pemerintah dalam mengatur kegiatan ekonomi untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mengatasi masalah yang tidak dapat diselesaikan oleh mekanisme pasar bebas ya. Jadi penjelasan dari ekonomi modern. Nah, itu ada ciri-cirinya nih. Yang pertama, peran pemerintah yang besar ya. Jadi peran pemerintah mengatur sektor vital, memberikan subsidi dan mengontrol inflasi ya. Yang selanjutnya campuran pasar dan regulasi ya. Jadi kegiatan ekonomi tidak sepenuhnya bebas, ada kombinasi antara mekanisme pasar dan regulasi dan membuat kelompok ya, tugas kalian membuat sebuah kelompok A dan kelompok B. Jadi tugas kalian adalah mengidentifikasi masalah ekonomi berdasarkan teori klasik dan modern ya. Jadi Bapak di sini buat dua kelompok, yang ini kelompok A dan ini kelompok B atau kelompok 1, kelompok 2 ya. Silakan dibuat kelompok ini, kelompok 2 komit. Oke, untuk kelompok 1 apakah sudah siap untuk
wabarakatuh. Saya perwakilan kelompok 1 akan membacakan presentasi dari hasil kerja kelompok kami yang berjudul Masalah Pokok Ekonomi Klasik. Dalam teori ini ada 3 masalah pokok ekonomi, yaitu produksi, menggunakan atau memanfaatkan barang dan jasa, baik secara bertahap maupun menghabiskannya secara langsung. Dalam hal ini, masalah yang dihadapi konsumen atau pelaku konsumsi, yakni apakah barang dan jasa tersebut dapat memenuhi semua kebutuhannya. Baik, itulah penjelasan saya dari kelompok 1 tentang ekonomi klasik. Saya persilakan kepada kelompok 2 untuk mengajukan pertanyaan tentang masalah ekonomi klasik. Kepada kelompok 2 dipersilakan. Ya, untuk kelompok 2 mungkin ada yang mau bertanya tentang masalah ekonomi klasik, silakan. Ya, jadi silakan. Bagaimana teori klasik menjelaskan mekanisme penyelesaian masalah ekonomi? Mau dulu pertanyaannya? Dulu pertanyaan dulu. Ya. Pertanyaan satu lagi boleh ya? Oke, pertanyaan satu lagi mungkin ada yang mau ditanyakan? Oke, silakan. Jadi, apa peran pemerintah untuk mendukung ekonomi klasik dalam menyelesaikan masalah pokok ekonomi? ya, itu ada 2 pertanyaan ya. Jadi kelompok 2. Jadi silakan kelompok 2 untuk mendiskusikan pada teman-temannya tentang pertanyaan dari kelompok 1. Ya, silakan untuk kelompok 1 jawab pertanyaan dari kelompok 2. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2 tentang bagaimana teori klasik menjelaskan mekanisme penyelesaian masalah ekonomi. Teori klasik menjelaskan bahwa masalah ekonomi dapat diatasi melalui mekanisme pasar bebas, di mana harga barang dan jasa ditentukan oleh interaksi pemerintah, permintaan dan penawaran, dengan peran individu yang bertindak untuk kepentingan sendiri namun menghasilkan kesejahteraan umum invisible hand. Oke, itu pertanyaan dari jawaban dari kelompok 1. Bagaimana kelompok 2? Apakah sudah puas dengan jawabannya? Puas ya. Jadi pertanyaan kedua dari kelompok 2, apakah sudah siap? Ya, silakan kelompok 1. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Apa peran pemerintah menurut teori ekonomi klasik dalam menyelesaikan masalah pokok ekonomi? Jawabannya, peran pemerintah sangat minimal, hanya sebatas menjaga keamanan, menegakkan hukum dan menyediakan infrastruktur dasar. Kegiatan ekonomi lainnya dibiarkan diatur oleh mekanisme pasar. Ya, itu dari jawaban kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2 bagaimana? Apakah puas dengan jawaban dari kelompok 1? Atau ada sanggahan lagi yang mau ditanyakan dari kelompok 2? Puas? Puas? Puas ya? Jadi kelompok 2 bagaimana? Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada ya? Ya, silakan paparkan pertanyaannya. Jadi siap-siap kelompok 1 masih ada pertanyaan lagi dari kelompok 2. Mengapa konsumsi menjadi masalah pokok ekonomi? Oke. Masih ada lagi pertanyaan dari kelompok 2? Oke, silakan kelompok 2. Mengapa distribusi menjadi salah satu masalah pokok ekonomi menurut teori klasik dan bagaimana mekanisme pasar mengatur distribusi? Ya, itu menjadi pertanyaan kelompok 2. Silakan kelompok 1 dan diskusikan teman-teman kalian dan jawabannya. Untuk kelompok 1 sudah siap dengan jawabannya, silakan dibacakan ya. Pertanyaan dari kelompok 2. Silakan kelompok 1. Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Mengapa konsumsi menjadi masalah pokok ekonomi? Karena masyarakat harus memutuskan bagaimana menggunakan barang dan jasa secara efisien agar kebutuhan terpenuhi. Ya, itu dari jawaban kelompok 1 ya. Bagaimana untuk kelompok 2?
Sudah puas. Ya, jadi pertanyaan kedua lagi dari kelompok 2. Ya. Siapa yang bisa menjawab? Kelompok 1. Silakan kelompok 1. Ya, itu tadi jawaban dari kelompok 1. Ya, jadi bagaimana untuk kelompok 2? Apakah sudah puas dengan jawabannya dari kelompok 1? Ya, puas ya. Jadi kelompok 1 sudah berhasil mengidentifikasi permasalahan dari ekonomi klasik ya. Jadi beri tepuk tangan untuk kelompok 1 yang sudah biasa ya, sudah berani mempresentasikan. Ya, jadi mungkin itu ya presentasi kita pada pagi hari ini. Jadi Bapak ini punya apresiasi buat kalian semua, kelompok 1 dan kelompok 2 yang sudah semangat ya, tepuk tangan untuk kelompok 2 dan hari ini. Jadi